Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi semua yang mendengarkan video ini. Kali ini kita akan mencoba melakukan pembahasan soal mengenai bagaimana mencari medan listrik dan potensial listrik ya pada distribusi muatan kontinu. Ya, ini akan kita coba bahas. Ada satu contoh soal di sini, di mana sebuah bola berjari-jari R itu mempunyai densitas muatan ya. Densitas muatannya adalah ini yang diberikan, itu rho R ya. Jadi kita punya densitas muatan itu berarti rho, di mana nilainya adalah 4 epsilon 0 K per R pada saat itu R kecil dari R ya, R itu jari-jari bola ya, yang R besar, dan 0 pada saat R besar daripada R. Oke, pertama hitunglah muatan total bola, kemudian yang kedua hitung medan listrik dan potensialnya di dalam, kemudian yang C medan dan potensial di luar bola. Berkaitan dengan distribusi muatan kontinu, ya kita harus melihat konsep yang ada, ya bahwasanya kalau kita mencari nilai Q terkait dengan volume, maka kita punya kondisi ya Q, berarti kalau terkait dengan volume kita punya rho kali V. Kalau kita punya dq, berarti di sini kita punya rho d tau ya. Biasanya kita punya dq, itu kita punya rho d tau. Ini dalam kondisi volume ya. Kalau dalam kondisi luas berarti kita punya dq, itu adalah sigma dA. Nah, kalau kita punya dalam kondisi rapat muatan garis, berarti kita punya lambda dl. Ini hal yang harus kita ingat. Nah, dari soal ini, kita mempunyai distribusi muatan kontinu karena kita punya bola, tentu yang kita cari adalah volume nantinya ya, distribusi muatan kontinu pada volume. Mari kita jawab, ya, kita buat solusinya. Yang pertama, oke. Yang pertama itu muatan total bola ya. Jadi kita buat simbolnya di sini adalah Q total atau Q tot ya. Karena dia bola itu adalah mempunyai volume, maka distribusi muatan kontinunya kita punya di sini adalah rho d tau. Ya. Kemudian, nah bola yang kita punyai di sini kalau kita gambarkan ya. Nah, bola yang kita punya itu punya jari-jarinya adalah R. Seperti itu. Maka tentu secara keseluruhan nanti kita punya luas daripada d tau-nya itu tentu dari 0 sampai R ya, yang diintegralkan atau yang dijumlahkan dan dijumlahkan. Rho berarti kita punya 4 epsilon 0 K per R ya. Kemudian d tau berarti kalau pada bola itu adalah 4 pi r kuadrat dr ya. Ya gampang saja kalau hasil ini nanti diperoleh, berarti integral daripada 4 pi r kuadrat ini sama dengan kondisi luas bola, yaitu 4 per 3 pi r pangkat 3. Ini kita selesaikan, berarti di sini kita bisa slash ya, bisa coret ini R ya. Maka kita punya sekarang adalah integral 0 sampai R 4 epsilon 0 K ya, 4 pi R dr. Nah, yang jadi integral di sana dr, maka tentu yang berkaitan yang berpengaruh pada kondisi integral tentu adalah R. Kalau ini mau dikeluarkan, ini boleh ya, dikeluarkan di belakang integral itu bisa. Kalau tidak mengganggu ya dibiarkan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya 16 ya, 16, kemudian 16 epsilon 0 K, kemudian pi di sini, nanti aja kita urut ya. Nah, hasil integral daripada R dr berarti kita punya setengah R kuadrat ya. Masukkan batasnya adalah 0 sampai R. Saya pindah tulis di sini, berarti sama dengan, kalau di sini berarti kita punya ini 2, berarti ini 8. Ya, ini 8, masukkan batas R. Batas R atas berarti kita punya nilai di sini menjadi 8 ya, 8 pi. Nah, masukkan batas R, itu R besar, pi R kuadrat epsilon 0 K
Ini untuk R. Batas bawahnya adalah 0, ya berarti hasilnya di sini 0, nggak perlu kita tuliskan. Ini adalah hasil daripada Q total kita. Ya, Q total kita ini hasilnya. 8 pi R kuadrat epsilon 0 K. Demikian. Itu untuk poin A, berarti di sini sudah terjawab. Lanjut ke poin yang B. Pada poin yang B, ditanyakan di situ hitunglah medan listrik dan potensial listrik di dalam bola. Ya. Nah, jika bekerja dengan soal seperti ini, biasakan dulu menggambar bolanya, lalu nanti kita bisa membuat kondisi selubung Gauss yang ada, gitu kan. Ini kita tulis E dan V di dalam bola, ya, di dalam bola. Oke, saya suka menggambar dulu, ya, walaupun gambarnya nggak bagus, tapi kita paham konsep, gitu. Ini bola kita dengan jari-jari R besar di sini. Lalu kita akan melihat E dan V di dalam bola. Maka kita buat di dalamnya ini selubung Gauss, ya. Dengan jari-jari itu adalah R kecil seperti ini. Ya. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Dituliskan rumusan, ya, rumusan dari persamaan Gauss kita. Tentu ini adalah E dA sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Oke, Q yang dilingkupi per epsilon 0. Tentu di sini kita perlu mencari dulu, ya, Q yang dilingkupi atau yang di dalam selubung Gauss ini tentu tidak secara keseluruhan dari seluruh bola yang ada, gitu. Maka kita cari dulu Q yang melingkupinya tersebut, gitu. Oke, kita cari ini, ya, Q yang melingkupi, berarti di sini kita punya Q, ya, yang dilingkupi oleh selubung Gauss, ya. Jadi jari-jari 0 sampai R. Sama, itu adalah rho d tau. Oke, dicari dengan cara yang sama seperti tadi, ya. Jadi 0 sampai R, kita punya kerapatan muatannya adalah 4 epsilon 0 K. Kita punya kerapatannya itu adalah 4 epsilon 0 K per R, gitu, ya. Kemudian d taunya bola 4 pi R kuadrat. Kemudian karena diintegralkan berarti ada dr di sini. Saya tulis ke bawah, ya. Ini identik dengan yang tadi, tetapi hanya kita punya batas 0 sampai R pada kondisi selubung Gauss yang ada. Maka kalau kita buat di sini berarti kita punya 16 epsilon 0 K, ya, pi R kuadrat. Ya, sudah langsung hasil integral, gitu, ya. 0 sampai R, ini per 2 berarti di sini 8, ya. Hasilnya R-nya itu adalah R dari selubung Gauss saja, ya. R dari selubung Gauss yang kita punya itu R-nya R kecil. Ini perlu diingat, ya. Jadi kita harus paham di sini konsep yang mana yang jari-jari Gauss, yang mana yang jari-jari daripada bola itu sendiri. Sehingga di sini kita punya nilainya Qin yang melingkupi di selubung Gauss itu adalah 8 pi epsilon 0 K R kuadrat, gitu. R-nya itu adalah R kecil, ya, 8 pi epsilon 0 K R kuadrat. Ya sudah, maka dilanjutkan untuk mencari nilai E. Maka medan di sini, ya, kita punya medan integral tertutup dA sama dengan Q yang melingkupi, ini ulang tulis saja persamaan yang di atas sama dengan epsilon 0. Maka kita punya di sini E 4 pi R kuadrat, ya, sama dengan 8 pi epsilon 0 K R kuadrat, ya. Maka E di sini, ya, udah bagi aja ke sini, berarti 8 pi epsilon 0 K R kuadrat, ya, dibagi dengan 4 pi R kuadrat, gitu kan, R kuadratnya habis nih. Kemudian Pi-nya juga habis, Ini ada epsilon 0 di sini, ya, 4 epsilon 0. Di sini ada kebagian epsilon 0 di sini. Sini ada epsilon 0-nya juga habis. Ini tinggal 2, ya. Berarti nilai E yang ada di sini, E itu kalau dibuatkan E itu adalah vektor, ya, medan listrik adalah vektor, maka kita punya nilai itu adalah 2K, gitu, ya, dengan arah vektor satuan R. Ini untuk nilai daripada medan listriknya. Demikian. Sekarang kita lihat untuk potensial bagaimana, ya. Untuk potensial
kalau saya lihat di sini kita punya VR gitu ya. Maka bisa dituliskan keterkaitannya dengan medan. Kita punya VR ya, itu sama dengan minus ya. Integral ya. Nah, kalau kita membawa muatan dengan potensial yang ada, batasnya berarti itu adalah R sampai 0 ya. R aksen, kemudian dr. Masukkan nilai E yang kita peroleh tadi ya. Nilai E yang kita peroleh itu adalah 2K dr gitu. 2K dr. Tentu kalau kita lihat hasilnya di sini berarti kita punya hasil integral dr ya. Berarti kita punya 2K ya. Ini 2K, masukkan batas ya. Nah, kalau kita masukkan batas pertama berarti di sini 2KR ya. Berarti kita masukkan batas. Batasnya tentu untuk R. Pertama 0 gitu kan, kedua R. Kurang R ya. Berarti kita punya nilai itu adalah 2KR. Ini untuk PR-nya. Ya, berarti kita udah boleh di sini. Ini adalah potensial di dalam bola. Kemudian ini adalah medan listrik di dalam bola. Selanjutnya, bagaimana medan listrik dan potensial di luar bola, gitu ya. Nah, hal yang sama, kita gambarkan dulu. Kita punya bola dengan jari-jari itu adalah R besar. Kemudian, karena ditanya di luar bola, maka gambarkan di sini kondisi selubung Gauss-nya, ya. Ini adalah selubung Gauss, ya, yang mempunyai jari-jari itu adalah R kecil. Oke, itu adalah kecil seperti sini. Oke, dia rumusnya sama ya. Nah, rumusan awal kita berarti kita punya integral tertutup gitu. E dA sama dengan Q yang melingkupi ya. Berarti semuanya sekarang adalah Q total per epsilon 0 ya. Lalu kita cari E-nya di sini ya. Lanjutkan dari rumusan di sini. Berarti kita punya E kemudian kali 4 pi R kuadrat. Q yang melingkupi Q total itu kan dari cari ya pada kondisi yang pertama. Bahwasanya kita punya nilai Q total yang pada poin A itu adalah 8 pi R kuadrat epsilon 0 K. Seperti ini ya, per epsilon 0. Oke, ini epsilon 0 habis. Kemudian kita tulis lagi E sama dengan 8 pi R kuadrat K ya dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Nah, ini kita punya pi, ini pi habis gitu ya. Kemudian ini berarti tinggal 2. Berarti hasil kita sekarang E ya, kalau kita buat vektor itu sama dengan 2 R kuadrat K ya per R kecil ya dari kondisi selubung Gauss-nya R topi. Ini adalah arah dari vektor satuan yang ada. Itu dia untuk medan listrik. Kemudian untuk mencari potensial ya. Kalau kita mencari potensial ya sudah berarti kita di sini punya V ya. Kita punya V berarti kita punya VR ya. Itu adalah integral ya, min integral hingga sampai R. Kemudian E R dr. Oke. Minus ya, jangan lupa nanti sama dengan masukkan nilainya ya, min integral T hingga sampai R. Nah, nilai E yang kita peroleh ini dia ya, berarti itu adalah 2 R kuadrat per R kecil yang selubung Gauss dikali dengan K ya, kemudian dr. Sudah. Nah, yang diintegralkan tentu yang terkait dengan R kecil di sini ya. Sementara untuk yang lain ya kalau dikeluarkan boleh ya, kalau nggak mengganggu biar aja di dalam nggak apa-apa gitu kan. Jadi hasil di sini berarti kita peroleh hasil integralnya itu adalah min 2 ya R kuadrat K per R gitu lah. Ya, asal ingat saja bagaimana cara mengintegralkan. Berarti kita integralkan ini kan 1 per R kuadrat dr atau R pangkat min 2 gitu ya. Berarti pangkat N tambah 1 kemudian nilai seterusnya ya. Berarti kita ini punya nilai plus nih ya. Oke. Ini nilainya
sekarang ya, sehingga kita punya ini hasil akhir yang diperoleh ya. Kalau kita udah masukkan batas, nanti kita punya nilai VR-nya adalah ini, seperti itu. Oke, sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan soal untuk menentukan nilai muatan dan juga medan kemudian potensialnya. Ya, demikian video pembahasan ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.